Oke guys, teman-teman semua apa kabar? Pasti baik semuanya. Ketemu lagi sama gua Hendra di KDI Kelas Drum Indonesia. Nah, hari ini gua akan ngebahas apa ya? Gua akan ngebahas keluarganya paradiddle. Nah, mulai dari yang basic yaitu single paradiddle. Ya, jadi keluarganya paradiddle tuh banyak. Ada single paradiddle, double paradiddle, triple paradiddle, terus kemudian paradiddle. Ya. Nah, buat teman-teman yang masuk ke video ini buat teman-teman yang sama sekali belum pernah tahu single paradiddle, ya kita akan belajar di sini. Atau yang sudah pernah tahu tapi bingung, single paradiddle itu buat apa aja sih gitu. Right left, right right, left right, left left. Oke, sudah hafal gitu. Tapi buat apa gitu. Nah, itu pengalaman yang sama yang pernah gue alamin dulu, ya. Gue bingung, dulu ada senior gue tanya, gimana, gue mesti belajar apa lagi gitu ya, misalnya nanya-nanya lah sama senior gitu. Nah, dia bilang, oh Ra, lu harus belajar single paradiddle, itu wajib hukumnya, seorang drummer harus bisa single paradiddle. Oke, gue tanya dong, gue sambil nulis ya, gue tanya dong, oke, ini buat apaan? Udah, lu pokoknya harus bisa dulu, hafal dulu katanya. Oke deh, gua pelajarin, gua hafalin. Tapi karena belum bisa cepet juga ya waktu itu ya, cuma ngafalin aja gitu tuh. Pokoknya right left ya. Nah, ini polanya. Right left, right right, left right, left left. Nah, gua bingung. Pokoknya lu hafalin dulu gitu. Nih kayak gini. Right, left, right, right, left, right, left, left. Jadi single paradiddle itu atau grupnya paradiddle itu adalah gabungan antara single stroke dan double stroke gitu ya. Jadi singlenya di sini dia ambil cuma sekali doang. Nanti ada double paradiddle, ada yang ambil dua kali nanti deh ya. Itu di video yang lain. Nah, diambilnya cuma right left, terus kemudian double. Oke. Terus kemudian alternate-nya. Alternate itu gimana? Alternate itu gantian gitu. Alternate. Alternate gitu ya. Bener nggak ya? Kira-kira kayak gitu deh. Jadi yang ini kan mulainya tangan kanan. Nah, ini berikutnya mulainya tangan kiri gitu. Teman-teman bisa lihat bahwa yang R diganti dengan L, yang L diganti dengan R, terus right right jadi left left. Oke? Nah, ini dia yang disebut buat teman-teman yang belum pernah tahu, wajib tahu, drummer yang mau jadi drummer, yang lagi belajar, yang udah tahu juga, ini namanya single paradiddle. Oke? Nah, gimana kita cara latihannya? Kita coba pelan-pelan di snare dulu deh ya. Kalau teman-teman nggak ada drum, kalian bisa coba di bantal, di bangku, ya, di practice pad mungkin teman-teman punya ya. Itu perlu sekali seorang drummer punya practice pad, ya. Gue juga punya. Nah, biasanya dalam setiap video gue pasti kalau ada pelajaran-pelajaran seperti ini, gue akan menambahkan kaki untuk patokan tempo. Oke. Sorry. Nah, biasanya gue kasih hi-hat left foot, kaki kiri. Ya, gue kasih ini. Teman-teman boleh juga ya kanan. Bass drum, kick, atau gantian juga, alternate juga, dua-dua. Kiri kanan maksudnya. Nah, sebagai langkah awal, teman-teman yang masih bingung, yang baru pertama kali, nggak usah dulu pakai kaki, it's okay. Ya, kita hapus dulu ya. Tapi buat teman-teman yang udah bisa,
teman-teman bisa ikutin sambil ikutin pelajarannya, teman-teman bisa tambahin sendiri kakinya ya. Oke, yuk kita langsung coba ke drumnya ya. Di snare, oke, polanya adalah right left right right. Kita coba ya. Kemudian mulai dari tangan kiri, alternate-nya left right left left gitu. Oke, kita sambung, kemudian ulang-ulang terus ya sampai kita hafal. Nah, teman-teman harus nyoba, harus latihan selalu mulai, apalagi yang belum pernah tahu ya, itu wajib banget teman-teman harus latih dari tempo lambat ya, tempo lambat. Terus kalian, ini banyak banget ya murid, ada juga teman yang nyobain tuh selalu begini, oke dari lambat ya, oke gue dari lambat, tiba-tiba dia berantakan guys, jangan gitu ya, tahan. Kita sebagai drummer, sebagai musisi itu harus terapkan pola apa sih, ketelatenan tuh, telaten tuh apa sih bahasanya, telaten, sabar untuk satu-satu ya, sabar, telaten gitu, ngerti nggak? Gue bingung, pokoknya telaten ya gitu. Jadi benar-benar jangan dicepetin dulu. Selalu balik lagi ke patokan bagaimana cara kita memukul ya. Ayo, jangan nanti kita mainnya betul, polanya betul, tapi tangan kita salah nih. Ya, harus tinggi ya, sampai jam 12. Harus sampai tegak ke atas. Karena kita belum ngomongin yang namanya aksen dan ghost note, itu nanti deh. Ya, buat kalian teman-teman yang baru pertama, mainin seperti itu. Kalau nggak ada drum, ya itu tadi, di practice pad atau cari bantal, cari bangku. Kalau saya pribadi dari dulu, saya selalu pakai paha. Jadi saya nggak ada alasan nanti, wah nggak ada bangku, wah bangkunya ntar sobek, bantal nggak enak gitu ya, terlalu empuk. Nah, teman-teman nggak boleh ada alasan kayak gitu. Dulu gua pakai anduk kecil, karena ini masih sakit ya, kalau dipukul-pukul tuh sakit, apalagi harus tinggi gitu ya. Nah kalau sekarang ini gua udah nggak terlalu sakit, udah lama sih gue sering latihan. Nah kalau teman-teman perhatiin sini gue selalu merah, karena udah biasa, udah kapalan sih enggak ya. Oke. Kalian bisa bungkus pakai anduk kecil, bisa, yang nggak punya practice pad. Jangan alasan apapun, oh gue nggak punya practice pad, ya beli. Kalau nggak punya, kalau misalkan belum ada uang jajan dari orang tua, juga jangan banyak alasan, cari anduk kecil. Masa sih nggak punya kain atau kaos kalian lah, ikat deh di sini, kalian latihan. Ya nanti kapan ada main sama teman-teman atau pas di sekolah ada drum, baru praktekin ke drum. Oke, nah kita balik lagi. Latihan single paradiddle dengan posisi tangan yang benar juga ya, jangan dilupain itu. Nah, kalau tadi udah bisa, kita naikin sedikit. Teman-teman harus sudah hafalin right left right right left right left left right left. Itu sudah harus menjadi makanan sehari-hari seorang drummer. Dulu gue sampai di kampus pun gue baru belajar drum itu kuliah loh, bahkan kuliah akhir loh. Ya di kampus gue bawa dulu practice pad, gue bawa. Ya dimanapun lagi break gue latihan, gue cari bangku di pojokan gitu ya, gue latihan betul. Ya, nah di sini juga kita akan belajar gimana memanfaatkan situasi, kondisi, ya. Jangan selalu ada alasan untuk kita tidak berlatih. Ya, teman-teman. Oke. Jadi gitu ya, kita cepetin sedikit.
nah kalian kalau udah hafal, tambahin deh hi-hat. Oke, pertama hi-hat deh ya, nggak usah dua-duanya, ntar bingung. Hi-hatnya tadi di right pertama dan left pertama di sini. Oke, gampang. Nah, kalau udah agak cepat, kalian kalau bisa udah mulai juga belajar, yaitu tambahkan aksen. Aksen itu tandanya seperti ini. Ini saya berikan di sini yang gampang supaya bareng sama kaki tempo juga ya. Hi-hat. Nah, apa sih itu aksen? Aksen itu dipukul, not-not yang ada tandanya ini dipukul lebih keras dari not yang lain. Nah, not yang lain ini juga bisa dipelanin lagi supaya yang ini nggak terlalu keras lagi gitu ya. Ini nanti keras semua dong ya. Oke, contohnya seperti ini. Yang ditambahin adalah yang pertama. Right, left. Gitu ya, teman-teman ya. Kita coba di drum. Ya, yang tadi saya bilang mulai tambahin aksen. Ya, yang lain dipelanin. Tadi kan kita jam 12 semua. Nah, yang aksen biarin deh di jam 12. Yang lainnya turunin deh. Ya, ghost note itu sebenarnya cuma 1-2 cm. Tapi daripada teman-teman mikirin itu terlalu sulit, nanti aja deh. Yang penting aksen itu lebih kencang. Oke, contohnya seperti ini. Ya, masih tinggi nggak apa-apa, tapi nggak sampai jam 12 gitu ya. Yang aksen bareng hi-hat. Contoh seperti ini. Teman-teman jangan ngikutin kayak saya ya. Tadi saya langsung naikin gitu. Karena kan saya udah latihannya lama gitu ya. Buat teman-teman yang baru, tahan 5 menit. 5 menit tuh kelamaan sih sebenarnya. Kayaknya buat kita 5 menit, wow sebentar. Enggak, kalau kalian latihan begitu pelan, 5 menit tuh rasanya hampir 1 jam gitu. Coba deh 3 menit dulu deh, non-stop tapi ya. Non-stop kalian pakai metronom. Misalkan 70 dulu, atau bahkan 60 dulu yang belum hafal gitu ya, boleh. Tahan deh, 2 menit, 3 menit. Kalau udah bisa, naikin 5 poin. 5 BPM. Misalnya dari tempo 70, jangan langsung ke 80 teman-teman. 70 ke 75 dulu. 75 ke 80, 80 ke 85 gitu ya. Naiknya 55. Oke. Nah, nanti teman-teman akan berasa deh kalau latihan tiap hari. Tiap hari teman-teman mulai latihan minimal 1 jam deh. Itu minggu depan, dalam waktu seminggu, teman-teman akan mulai nggak dari 60 BPM lagi metronomnya, tapi dari 70 gitu. Karena teman-teman udah merasa, gue udah bisa nih, dikit-dikit, gue nggak perlu sepelan 60 BPM gitu ya. Nah, teman-teman bisa mulai dari 70. Ntar seminggu, 2 minggu lagi, teman-teman kayaknya 70 kok udah lambat banget ya buat gue gitu. Itu pasti berasa begitu. Gue alamin hal itu, terus nanti mulainya dari 80, 80 aja deh. Nah, ini tempo yang cukup nyaman untuk mulai, terus naik-naikin. Ya, gitu. Oke, nah itu single paradiddle. Kita udah pakai ketukan di hi-hat gitu ya. Mau di kick juga bisa. Contohnya teman-teman, kayak yang tadi gue bilang, kalau gue biasanya juga pakainya
gantian kick dan hi hat. Nah itu di mana sih gue pakainya? Gue pakainya itu di seperempatnya dan seperdelapannya. Jadi yang ini tadi hi hat nih gue ganti kick. Oke. Nah hi hatnya di mana? Yaitu di N seperdelapan. 1 E N E. Jadi ini kan 1. Kalau di 1/16 ya. E N E. Jadi kick hi hatnya di sini. Nih bareng yang ini nih. Nah ini juga berarti bareng yang L. Nah gini deh. Oke, kita langsung coba ya. Nah ini nanti buat next stepnya teman-teman ya, kalau udah bisa teman-teman boleh coba seperti ini. Oke. Nah, gua akan berikan contoh, yaitu contohnya seperti ini. Right, left, right, 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 left, left. Jadi jatuh ininya tuh di double-nya. Right, left, right, right, left, right, left, left. Nah, left yang pertama, right yang pertama gitu ya. Seminggu, sebulan, teman-teman cepetin. Teman-teman jadi kayak jalan gitu. Enak kalau udah bisa ya, teman-teman pasti nanti bisa. Latihan aja dari seperti yang gua ajarin tadi, dari pelan-pelan. Oke? Nah, berikutnya ini dia yang sering ditanyakan ya. Jadi termasuk gua juga nanyain, buat apa sih gitu. Nah, ini dia. Kita mau belajar mengaplikasikan single paradiddle ini ke dalam permainan drum kita. Gimana caranya? Gampang. Ya. Saya bisa bikin yang tadi pertama di snare ya. Oke, itu pattern pertama deh. Kita pola pertama. Macem-macem, tapi itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, teman-teman gak usah bingung. Wah, gimana sih ya? Ngapain nih ya, gue single paradiddle gue pukul kemana ya, gue bingung gitu, gue bingung nih gue. Sama itu sama gue dulu, gue pengalaman gue yang tadi gue cerita. Gimana sih gitu, gue bingung banget itu right left right right. Oke, kalau gue bikin and then berikut, itu benar-benar confusing, membingungkan gitu. So English ya. Nah, cara gampangnya pola yang kedua adalah kita pindahin semua yang tangan kanan di tom-tom. Ya, tangan kirinya tetap di snare. Jadi posisinya kita tinggal pindahin tadi. Right, left, right, right, left, right, left, left. Jadi kita pindahin misalnya ke tom 1. Ya. Semua yang kanan di tom 1, semua yang kiri di snare. Oke, jadi bunyinya gimana? Ini. Gampang ya, mikirnya nggak usah yang wah ribet-ribet, jangan. Ini dulu ya, ini sebagai penghantar nanti ke hal yang sulit-sulit. Oke, buat yang pertama. Jadi tinggal pindahin tangan kanan ke tom-tom. Kalau udah di tom-tom 1, pindahin ke tom-tom 2. Pindahin ke tom-tom 3. Jadi dalam satu putaran right, left, right, right. Left, right, left, left. Itu satu tom. Terus kemudian
ulang dari awal lagi di tom 2, ulang dari awal lagi di floor tom atau tom 3 ya, kalau gue ini tom 3. Oke, nah kita coba ya pakai hi-hat yang satu aja gitu, nggak usah yang dua-dua deh, biar teman-teman takutnya malah bingung belajar di sini ya. Oke, kita mulai ya pelan-pelan dulu. Jadi right, left, right, right, left, right, left, right. Oke, sama seperti pelajaran sebelumnya, kalau udah bisa dikasih aksen sedikit, tempo dicepetin sedikit, nah kalian boleh coba di tom-tom dan snare. Contohnya seperti ini. Nah, kira-kira teman-teman agak cepetin lagi, nanti baru kita pindah. Jadi jangan langsung nyoba sedikit, wah langsung pindah. Nanti biasanya begini nih, murid-murid banyak banget yang begini. Padahal kan belum selesai yang di sini, tapi udah pindah sih. Salah kan? Gini. Salah tuh. Atau ada yang begini. Nah, ya, cepetin dulu di satu aja. Teman-teman juga jangan buru-buru. Ya, terapin prinsip telaten. Telaten itu sabar. Kayak kita narik anak panah nih, kita mau nyerang gitu ya. Kita mundur dulu nggak apa-apa, pelan. Tapi nanti majunya akan cepet dan jauh. So pakai kuat gue ya. Pokoknya kira-kira kayak gitu deh. Pelan-pelan. Nariknya kan pelan tuh, pemanah tuh. Dibidik ya, di sasarannya baru lepas gitu. Nah, sama juga di drum, cara berlatih telaten dulu, sabar dulu, jangan buru-buru dulu. Kalau pemanah langsung gini, ambil langsung fut fut. Itu kalau yang udah jago gitu. Kalau yang belum nggak mungkin bisa begitu. Temen sendiri ntar yang ketancap. Oke, kita coba lagi di tom 1 ya, kita cepetin sedikit. Nah, udah mulai kedengeran tuh. Ya. Udah mulai, walaupun cuma dipindahin, tapi udah mulai kedengeran feel-feelnya, rasa-rasanya nih kayak gini gitu ya. Baru deh kita pindahin ke tom 2. Ya, kita coba di tom 2 aja dulu sekarang. Oke. Sama, cepetin. Oke. Floor, tom 3. Tuh, di floor udah mulai berasa ya, kayak semacam beat rock, du 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 dak du 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 dak du ya, kayak mirip model-model. Nah, ya kan? Asik kan? Dari yang latihan cuma mindahin tangan aja, teman-teman udah bisa dapat groove baru tuh buat rock. Ya. Asik gak? Gampang ya. Jadi teman-teman nggak ribet. Gua harus pukul kemana nih? Gua apa yang masih gua mainin? Gitu. Oke. Nah, dapet deh.
Itu tadi pola yang pertama di snare, pola yang kedua tangannya di tom, tangan kanan. Pola yang kedua ini teman-teman juga bisa, kalau teman-teman pelajarinnya hi-hat-nya itu diganti dengan kick. Itu salah satu alternatif lagi supaya teman-teman bisa bikin feel atau fill in sekalian latihan gitu. Ya, contoh kita sekarang nggak pakai kaki kiri tapi pakai kaki kanan. Contohnya misalnya oke, gini. Oke, tangannya. Nah, selain di tom-tom, kalau kalian pakai kick, kalian boleh pindahin ke simbal-simbal ini, hi-hat, stack. Nah, nggak usah jauh-jauh. Hi-hat aja deh yang mulai dari kiri nih ya. Kalau kalian kanannya sama tadi, pindahin ke hi-hat, teman-teman bisa denger deh jadinya kayak apa. Gue mulai dulu dari tom 1 ya, nanti gue pindahin nih. Atau dari yang floor deh, ya, yang tadi ya, tapi pakai kaki kanan ya. Dapat lagi kan, udah jadi rhythm tuh, udah jadi groove, udah jadi beat, udah ngebeat banget, asik gitu. Jadi kalau teman-teman ada lagu yang nah, gimana? Asik kan? Teman-teman bisa, misalnya teman-teman juga lagi main rock. Ya, bisa juga variasi di bell. Nah, itu dia. Jadi teman-teman dari pattern yang kedua aja yang pertama kali kita rubah ke tom-tom selain di snare ya. Nah, itu bisa macam-macam. Benar nggak? Nah, nextnya kalau kalian sudah benar-benar hafal yang tadi kalian mainin di right, oke? Kita bisa pindahin left-nya ke hi-hat. Ini lebih asik lagi. Aksennya, yang tadi aksen yang bareng kick, itu baru ke snare. Yang lain di hi-hat. Oke? Yang kanan semua di right. Teman-teman akan bisa mendapatkan satu groove baru lagi. Ya, contohnya seperti ini. Kita coba pelan-pelan dulu supaya teman-teman tahu yang mana yang dipindah ya. Oke, seperti ini. Ya, ini gua kencengin deh. Ah, udah kenceng. Ke stack mungkin lebih dengar.
itu gue kasih contoh sudah dengan variasi kick, udah ke funk, udah ke rock, ya. Dapat ya teman-teman ya. Jadi bisa kayak begitu. Nah teman-teman yang tadinya punya pikiran sama kayak saya, wah buat apa sih single paradiddle? Nah teman-teman mungkin pernah lihat orang yang main, wah itu bellnya gimana tuh, hi-hatnya gimana tuh variasinya. Nah ternyata dari single paradiddle gitu ya. Nah asik kan. Nah ini baru dua loh, baru pattern kedua loh ya. Terus tonton video ini. Berikutnya yang pola ketiga atau yang kedua masih ada nih satu lagi nih teman-teman. Oke, sebelum ketiga, nah tadi kan teman-teman aksen kiri selalu di snare. Oke, aksen kiri selalu di snare. Waktu teman-teman pakai ketukan untuk latihannya tuh di kick, teman-teman bisa juga pindahin kirinya kemanapun. Mau ke apa nih, hi-hat, mau ke cymbal, crash, mau ke tom-tom, semua bisa. Ya kita coba antara right sama crash atau right sama hi-hat. Oke, jadinya bunyinya kayak apa? Misalnya gini. Ya, jadi seperti kita latihan awal tuh. Yang aksen atau yang bareng kaki ini pindahinnya ke right sama ke hi-hat. Ya, nanti gue juga akan kasih contoh ke stack sini kanan dan stack kiri. Oke? Gue mulai dari snare dulu biar teman-teman bisa lihat ya perubahan rasanya gitu ya. Gimana? Pernah ya lihat orang begitu ya? Das. Itu nanti ada rudimen yang lebih rapat lagi. Nah, tapi di sini teman-teman juga udah bisa pakai buat fill in. Gitu. Ya. Contohnya misalnya kira-kira kayak gitu deh ya, salah satu contohnya. Teman-teman bisa variasiin yang lain lagi. Oke, nah berikutnya yaitu yang ketiga. Oke, tambah seru ya, tambah asik ya, tambah banyak pengetahuan ya buat teman-teman pelajaran-pelajaran ini. Jangan lupa subscribe, share yuk ke teman-teman drummer yang lain. Teman-teman nggak boleh pelit. Biasanya kadang-kadang gini, wah harus gue dulu nih yang bisa, gue nggak mau bagi ke teman-teman gue. Jangan ya, kita harus lebih banyak memberi daripada menerima. Maksudnya berilah gitu ya, teman-teman sharing deh buat teman-teman yang lain. Siapa tahu nanti mereka juga punya ide yang lain dari single paradiddle ini gitu ya. Teman-teman share linknya buat teman-teman yang lain. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, yang nomor 3 sama, gampang. Oke. Kalau tadi kita udah ngomong yang nomor 2 terakhir itu kita ke cymbal. Aksen-aksennya. Nah, sekarang kita pindahin ke tom-tom, balik ke tom-tom lagi. Kalau yang tadi kan tangan kanannya doang nih. Yang ke tom-tom. Sekarang yang tadi aksen pindahin ke floor tom. Yang kanan, yang kiri aksennya pindah ke tom 1. Sisanya tetap di snare dong, kayak tadi, kayak begini nih.
yang ini pindahin ke sini, yang ini pindahin ke tom 1. Bunyinya jadi seperti apa? Jadi seperti ini. Nah, itu salah satu latihan rudiment juga tuh supaya enak. Kalau masih tempo lambat gitu belum ketahuan enaknya gitu ya. Kita coba cepetin dikit-dikit. Teman-teman boleh coba ya. Pasti akan bingung pertamanya juga. Oke. Udah lumayan ya. Nah, berikutnya teman-teman bisa pindahin kanannya antara floor tom 3 ke tom 2. Ya, jadi ganti-gantian. Yang kirinya tetap deh di tom 1. Ya, jadi seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, udah banyak deh teman-teman mulai punya fill in yang baru. Bisa pakai buat fill in, kenapa enggak? Misalnya, ya, jadi kalian bisa kombinasikan dengan single stroke, jadi nggak melulu single paradiddle. Ya, nggak selalu. Misalnya hanya satu ketuk. Ya. Bisa juga, ya. Yang penting teman-teman kuasain dulu bagian paradiddle. Ya, nanti akan banyak video-video lain yang akan menggabungkan semua rudiment nanti. Ya, teman-teman bisa lihat nanti ada linknya juga di sini, suggestionnya nanti teman-teman bisa lihat. Itu yang nomor 3. Oke, sekarang yang nomor 4. Nah, udah yang keempat nih. Oke, yang keempat. Nah, teman-teman mulai putar otak dikit, perhatikan benar-benar yang mana-mana dipukul. Oke. Yang nomor 4. Singlenya, yaitu right left-nya, itu mulai di tom 2. Terus kemudian tom 1. Ya, right, left, ya. Double-nya semua di snare. Jadi right, right. Terus kemudian left, left-nya adalah mulai lagi dari tom 1, floor. Ya, jadi double-nya selalu di snare. Seperti ini. Gitu, teman-teman. Oke. Kita coba dengan kick atau hi-hat, boleh, terserah.
Itu dia, teman-teman. Dapat ya semua ya? Gampang. Gitu. Nah, kalau udah semua, tadi yang dari nomor 1, teman-teman jangan lupain 1, 2, 3, 4. Oke? Itu kalian gabungin semua. Latihannya di looping. Looping tuh lanjut tut 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 1 2 3 4 balik lagi ke 1. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Oke, gue coba kasih gambarannya buat teman-teman ya, secara singkat aja. Dari pola nomor 1 snare, pola nomor 2 tadi, nomor 3, nomor 4. Oke? Kita mulai. Misalnya 4 ketuk 4 kali ini nih, 4 kali ketukan ini ya, kick atau hi hat. Oke? Oke, kita akan mulai dari snare ya. Yang snare berarti kita coba 4 kali. Yang di tom-tom juga 4 kali, yaitu tom 1, tom 2 aja dapatnya. Terus kemudian ke nomor 3. Masih ingat ya? Nomor 4. Gitu. Oke. Kita mulai. Gitu. Nah, dari latihan yang udah diulang-ulang ini, teman-teman boleh masukin tadi yang udah ke beat atau ke right atau yang ini. Terserah ya. Yang penting itu membuat teman-teman makin hafal, makin luwes mainnya single paradiddle ya. Terserah, boleh. Teman-teman kombinasi, misalkan teman-teman punya pola tersendiri. Oh, akhirnya gue maunya ke situ. Terserah ya. Yang penting teman-teman ingat, jangan terlalu yang neko-neko dulu ya, jangan terlalu berpikir yang rumit-rumit dulu. 4 ini aja dulu ya. Oke teman-teman, gitu deh. Single paradiddle bisa dipakai buat fill in, bisa dipakai buat groove, beat ya, rhythm. Nah, satu lagi yang buat rhythm, teman-teman tadi kan gua kasih contoh di floor ya. Nah, ini bonus nih. Ya, mestinya sih nomor 5, cuma nggak usah deh, sampai 4 aja dulu. Nomor 5-nya nanti kalian bisa tambah sendiri, yaitu dari yang sini. Kirinya kalian pindahin. Contohnya bisa kayak gini. Gitu. Gimana? Asik ya? Bisa juga buat kayak lagu-lagu rock. Bisa ya, teman-teman. Jadi hari ini itulah yang gue bagikan seputar single paradiddle. Nextnya gue akan bahas tentang double paradiddle. Oke, terus nanti video lain juga ada triple paradiddle dan paradiddle-diddle. Oke, masih keluarganya paradiddle lah ya. Oke, gimana teman-teman? Dapat sesuatu hari ini dari video ini, dari kelas drum Indonesia, dari KDI ya? Oke, semoga video ini bisa menjadi pelajaran buat teman-teman semua, jadi berkat.
buat teman-teman semakin mantap lagi jadi drummer. Ya, jangan lupa subscribe, share, like, komen. Teman-teman yang mungkin ada komen-komen, wah, gue udah bisa nih, gue udah coba nih, oh, that's good. Boleh kasih di komen, atau yang masih bingung, masih ada yang mau tanya, it's okay, nggak apa-apa. Sebisa mungkin gue akan jawab. Dan teman-teman keep practice makes perfect sih, cuma kesempurnaan cuma milik Tuhan ya. Yang penting kalian nggak pernah berhenti latihan, tetap semangat. God bless you all, sampai ketemu di KDI, kelas drum Indonesia. Bye, sukses semua, bye.